Apakah Jakarta ini termasuk kota yang ramah untuk pelari? Kalau bicara Jakartanya ya gitu, gimana? Mungkin ada di beberapa daerah di Jakarta menurut gue memang ada yang bagus ya untuk dijadikan rute 10K. Oh, kayaknya. ya masa sih? Dari ademnya, terus dari sterilnya gitu. Hai semuanya, welcome to Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari bersama gue Yano sebagai host kalian. Dan episode kali ini sebenarnya gue mau review situasi lari yang ada di sekitar kita. Jadi seperti yang kita tahu kalau habis lebaran kan ya, race-race semakin banyak. Betul. Ya kan? Dan apalagi di tahun 2023 ini puji syukur sih sebenarnya. Nggak tahu lu melihat sebagai sesuatu yang baik atau gimana? Bagus dong, alhamdulillah ya. Iya. Sekarang event-event udah mulai bermunculan lagi. Banyak banget race ya kan, sampai di satu hari aja itu bisa lebih dari satu event yang diselenggarakan. Belum lagi yang rangkaian-rangkaian acara lainnya. Tapi sepertinya semakin kesini kita merasa ruang lingkungan lari semakin sedikit, makin sempit. Nah makanya nih, jadi di episode kali ini gue ingin menanyakan dari sudut pandang seorang pelari yang pastinya juga masih aktif mengikuti event, ya kan? Yang sekarang juga aktif di komunitas, apalagi sekarang sudah ditambah beban titel sebagai kapten. Itu dia. Gue pengen nanya lebih banyak bagaimana tentang situasi lari saat ini dengan disambutnya banyak banget race khususnya di Indonesia ya. So untuk ngobrol lebih detail, gue sudah menghadirkan bintang tamu yang valid ya. Soalnya kalau salah pilih bintang tamu dikit, ini bisa jadi dijulidin ya kan? Waduh, bahaya ya. Please welcome Stena. Enggak, gue cuma pengen ngobrolan biasa kita di coffee shop dibawa ke podcast aja. Aduh. Ya kan? Anyway, Stan, udah berapa race yang lo daftar di tahun ini ya? So far udah ada 4 race. Oh, bijak sekali ya race ya? Iya, tiganya itu HM, satunya itu maraton. Maraton. Oh baik, yang sepertinya kalau udah tipikal kayak Stena nih maratonnya yang udah ya sudah pasti terprogram lah gitu. Di mana aja kalau boleh gue tahu sih? Yang pertama nanti bulan Mei ini, bulan Juni di BFI. Oke. Habis itu yang kedua HM lagi di daerah Pokari. mana? Oke. Itu daerah BSD. Habis Habis itu Pokari di Bandung. Habis itu yang ketiga nanti ada LPS juga. Oh, ya, di Jakarta ya. Jakarta. Oke. Habis itu nanti Insya Allah Oktober ikutan Cikeke. Kan ini dia. Yang paling beban kayaknya yang terakhir. Iya Bang. Tapi yang ini yang kita udah kenal lama lah ya Iya, gitu. betul. Lo sudah melewati masa setiap minggu ikut race kan? Iya. Tapi dulu pernah kan? Pernah zaman masih newbie itu ya, zaman masih pengen ngumpulin medali itu rasanya pengen ikut race terus. Sampai akhirnya setelah lo kepikiran ini banyak medali buat apa? Ya, nggak bisa dikiloin juga ya enggak. Waktu pada saat itu lo setahun berapa kali ikut race waktu itu? Saat gue masih jadi newbie ya ceritanya ya. Waktu itu bisa setahun tuh bisa 6 kali, 7 kali, banyak no? Banyak Karena kan banget. event race itu banyak banget yang di luar kota, yang di dalam kota tuh juga ada. Sampai Padang pun juga pernah ngikutin. Iya, gitu kan? yang intinya sebenarnya lo pengen cari cuma sebenarnya ngumpul bareng teman-teman lo doang kan itu di situ kan. Ngumpul bareng sama teman sama ngumpulin medali nggak pasti. Nah, gua waktu tahun pertama lari itu sampai 20 kali gue dalam setahun loh. Gila, itu sih. Iya. Cuman ngejar vibe ngumpulin doang. Latihan mah ya udah, anggap aja. Finish, Yang penting finish foto. gitu. Cuman begitu finishnya kesiksa gue dikatain drama kan. Oke, sekarang lo sudah melalui masa itu. Sekarang berarti lo daftar 4 race tuh udah pasti lo ada mendang-mendingnya lah. Kalau menurut seorang Stena nih gitu ya, dalam mengikuti sebuah race, hal apa yang paling lo pertimbangkan gitu dalam mengikuti sebuah race? Sekarang nih ya, gue bicara yang di tahun sekarang nih gitu. Gimana tuh Stan? Pertama, gue pasti ngelihat siapa sih penyelenggaranya. Habis itu nanti gue lihat rutenya tuh di mana. Terus terorganisir dengan baik atau enggak. Terus apalagi sekarang kan lihat ya seberapa besar sih effortnya si penyelenggara ini untuk mengencourage orang-orang supaya ikutan race-nya mereka. Oh, kalau seberapa besar effortnya si penyelenggara itu lo bisa mengambil tolak ukurnya itu dari mana? Jadi sekarang tuh kalau yang gue lihat bisa misalkan mereka lewat media sosial, Oke. terus datang-datang ke komunitas, mengundang
Dan salah satunya itu udah jadi effort yang baik sih buat gue. Oh. Supaya untuk meyakinkan para pelari bahwa ini loh event kita tuh bagus gitu, event kita tuh terorganisir dengan baik, persiapannya dengan baik. Oke, jadi lo tuh melihat bagaimana caranya event itu memperkenalkan. Betul. I see. Apalagi di Jakarta ini kan udah banyak banget ya kan. Dari Betul. event yang yang memperkenalkan diri ke penyelenggara, ke anak-anak komunitas, ke siapa, sampai yang loh ini ada event ini ya? Iya. Iya kan gitu. Tapi gue pengen mengerucut ke sebuah jarak nih. Kan kalau kita tahu kan event lari ini ada banyak jarak yang diperlombakan gitu ya. Mulai dari yang 5K, dari 10K, half sampai yang maraton gitu. Oke. Menurut lo untuk jarak 10K gitu, lo melihat sebuah penyelenggaraan event dengan jarak 10K itu yang bagus banget gitu ya? Menurut lo tuh kayak gimana? Yang bagus ya, pertama ya itu dari rute ya. Kita tuh perlu banget sih rute yang steril, apalagi 10 kilo gitu kan. Biasanya orang-orang tuh pasti pengen ngejar PB tuh, orang-orang di situ kan, pengen memperbaiki waktunya lebih baik lagi dari sebelumnya kan. Rute terus tempatnya yang adem gitu kan. Kalau masalah pengen cari PB gitu ya, udah pasti harusnya sih nggak ada tanjakan, nggak ada turunan. Betul, harus datar ya kan, enak tempatnya. Gitu. Tapi kalau tiba-tiba dikejutkan dengan tanjakan, ya udahlah. Ya udah bonus lah ya, gitu kan. Tapi kalau di sisi lo nih, lo kan sekarang udah jalanin program latihan atau apa gitu kan. Kalau menurut lo sendiri persiapan untuk ikut jarak 10K itu gimana gitu? Persiapannya pasti pertama gue harus mempersiapkan base training ya, kayak endurance dulu kan. Nah dengan apa, yaitu dengan bisa dengan strength training, bisa dengan long run, kita main di zona 2, zona 3. Habis itu setelah itu baru naikin lagi, kita boleh coba interval, fartlek dan yang lain. Seperti itu sih. Oh, itu kalau misalkan lu pengen ngejar performa gitu. Betul. Oke, apalagi lu kan sekarang kan figur di komunitas nih, yang pasti sekarang gue sih ngeliat komunitas lo ya, sekali latihan itu rame sekali. Saya tahu Anda pasti pusing. Ya tapi lu seneng lah ya. Happy banget sih. Oke. Dan setelah lo menjadi figur di komunitas, jadi captain di komunitas, tipikal pelari itu di komunitas tuh ada yang kayak gimana ya sih? Gitu. Wah itu banyak banget ya, ada yang emang cuma pengen nonton, yang pengen eksis, monggo ya itu goals orang masing-masing. Ada yang memang pengen ngejar performanya benar-benar, itu juga ada. Oke. Dan cara lo untuk memanage semua tipikal itu di dalam satu komunitas itu gimana? I know gue juga pernah berada dalam satu komunitas gitu, dan ngurusin itu nggak gampang. Lo harus berkorban waktu, lo harus ngasih effort juga. Betul. Dan lo harus bisa apa ya istilahnya, menyesuaikan diri dengan banyak macam karakter gitu. Betul. Nah gimana tuh Stan? Beruntungnya gue nggak sendiri ya, karena ada teman-teman gue 2 orang, ada Coach Andi juga, ada Johan. Jadi kita tuh sama-sama punya visi dan misi, mau mempersatukan, mau mengajak orang tuh kayak oke, ayo. Hoka ini nggak cuma isinya, nggak cuma pelari, yang nggak suka lari pun boleh join, tapi nanti pasti ada yang nggak suka lari tiba-tiba ada yang kayak mereka sukanya sebenarnya crossfit atau cuma workout doang gitu loh. Oh, so mereka dari apa di lari? Terus nanti karena joinnya sama anak-anak lari, nongkrongnya sama anak-anak lari, mau nggak mau mereka jadi mau nyobain lari gitu kan. Jadi gitu. ujungnya banyak di di Hoka tuh banyak gitu. Oke. Dan pernah nggak lo dapet satu cerita, karena di sini gue jadi akhirnya mau lari, akhirnya gue mau ikut race gitu? Ada pernah banyak yang kayak gitu. Ada yang join bukan pelari, terus habis itu masuk ke training sama Hoka, habis itu mereka mau ikutan. Udah berapa banyak orang yang yang mungkin sepenglihatan lo aja ya, udah pernah jarak 10K itu, yang baru jarak 10K tahun ini tuh udah berapa? Berapa orang? Ya. Ada sekitar 10 orang. 10 orang. 10 orang. Dan, itu yang benar-benar pure, bukan dari pelari ya. Oh iya? Yes. Gue pengen nanya sama lo deh, karena kan tadi udah lo bilang ada yang nggak suka lari tiba-tiba ya. Kalau sampai sekarang ini di komunitas Hoka udah berapa banyak orang yang tiba-tiba jadi akhirnya 10K gitu loh. Maksudnya 10K deh gitu. Iya, ada sekitar 10 sampai 11 orang. Banyak. Dan gimana caranya lo mengencourage mereka dari yang nggak suka lari sampai akhirnya mereka mau yaudah deh, gue mau achieve untuk 10 kilo gitu. Ya, karena kita tuh kan banyak sharing sama anak-anak ya. Setiap selesai latihan tuh kita pasti sharing, terus kita kasih tahu bahwa kalian juga perlu loh, kayak udah latihan kayak berbulan-bulan juga kalian perlu ada achievement lain gitu kan. Kayak misalkan ikutan 10K, ikutan 5K kayak gitu. Oke. Akhirnya mereka tertarik untuk nyobain ikutan 10K.
Oke. Dan bicara soal race 10K gitu ya, kayak contohnya di Jakarta deh gitu ya. Apakah Jakarta ini termasuk kota yang ramah untuk pelari? Kalau bicara Jakartanya ya gitu, gimana? Mungkin ada di beberapa daerah di Jakarta menurut gue memang ada yang bagus ya untuk dijadikan rute 10K. Kayaknya. Ya masa sih? Dari ademnya, terus dari sterilnya gitu. Soalnya gue sih selama ini kalau lari di Jakarta itu selalu identik dengan tidak ramah dengan para pengendara bermotor. Betul. Terus belum lagi dengan polusi udara dan belum lagi crowded jalurnya. Terus kalau gua mau lari di jalur pedestriannya pun juga kayaknya mendingan gua lari di jalan rayanya deh, tapi betul. safety pun juga nggak terlalu. Makanya banyak teman-teman yang memang akhirnya kalau memang gua mau pilih tempat lari, ya udahlah gua mending melipir ke pinggir kota kayak gitu-gitulah. Masih ada tempat yang ramah untuk pelari gitu di Jakarta. Masih ada. Menurut gue itu kayaknya di Taman Mini tuh oke banget untuk dijadiin rute lari. Betul. Taman Mini. Yes, apalagi sekarang Taman Mini kan kayak lagi promosi ya. Oh. The new Taman Mini iya. ya kan. Itu kayaknya. Dia. Terus gue juga belum pernah tuh kebetulan. Terakhir? Ya gue tertarik ini terakhir tahun berapa lu jujur? Gua ke Taman Mini ya. Terakhir kali ke Taman Mini kayaknya pas karya wisata SD. Iya. Enggak, kayaknya sumpah. Gua udah lama banget gak ke Taman Mini, tapi yang jelas gua kuliah deh. Terakhir di sana tuh. Oh iya? Iya. Tapi ya gue emang dengar sih waktu pandemi kemarin memang mau direkonstruksi lagi, diperbaharui lagi, dan kayaknya sih belakangan ini belum ada race yang diselenggarakan lagi ketika mereka udah rekonstruksi jadi the new Taman Mini itu ya. Betul. Tapi kalau gue lihat, lu sempat lihat di medsos tapi? Sempat lihat di medsos. Ada. Dulu pernah ada deh kayaknya salah satu event, tapi waktu itu kayaknya nggak jadi karena pandemi. Oh, oke. Tapi lu lihat kalau lihat di medsos ya, kita anak medsos banget ya. Kondisi Taman Mini sekarang seperti apa sih? Kalau lu tahu? Kayaknya lebih steril ya. Terus jalanannya flat, lebih rapi, penempatan lalu lintasnya juga bagus di sana kan. Lebih teratur aja sih, kayaknya lebih enak kalau menurut gue race di Taman Mini. Harusnya sih bagus. Tapi kalau yang gue ingat itu kalau Taman Mini memang ada anjungan-anjungan. Ya lu serasa kayak keliling Indonesia lah di situ. Betul, bagus banget kan secara view-nya gitu kan. Ya itu yang penting steril. Yes, sterilnya sih yang paling. Kayaknya sih menarik kalau emang nanti akan ada race ya di situ ya. Menarik banget sih. Dan kalau bicara soal penyelenggaraan event lari 10K gitu ya. Ya kita tahu lah kita sering ikut-ikutan race gitu. Kalau lo melihat dari anak komunitas deh gitu. Tipikal pelari kan beda-beda gitu ya. Nah, gue butuh insight dari seorang Stenan juga nih. Lebih detail lagi untuk bisa finish happy di sebuah race 10K itu gimana? Untuk bisa finish happy ya? Gue pernah trial 10K tapi gue tertekan akhirnya finishnya. Iya, karena nggak achieve target. Karena jiwa terlalu tinggi kali ya? Bisa jadi. Tapi tidak imbang kan? Waktu zaman ambi kali ya, no? Masih ambi waktu itu. Sisa-sisaan ambi ya, cuman gue gagal gitu. Iya. Nah, kalau untuk dari seorang lu deh gitu Stan, gimana Stan? Maksudnya biar bisa finish happy di sebuah race 10K gitu loh. Kalau gue pertama ya, gue menyesuaikan dengan batas kemampuan diri gue. Kayak gue nggak terlalu ngikutin orang, tau-tau ikutan HM misalkan. Sementara gue 10K aja baru sekali 2 kali kayak gitu. Kalau gue waktu itu waktu masih jadi newbie, gue bisa 5 kali kan waktu itu 10K. Sampai benar-benar gue merasakan enjoy-nya gue berlari 10 kilo tanpa ngeluh kecapean yang banget-bangetan lah gitu ya. Ibaratnya finish strong. Karena gue yakin sih, tapi pelari itu untuk daftar sebuah race pasti dia akan bertanggung jawab latihan yang baik ya sesuai dengan kemampuannya. Oke, berarti intinya untuk naik ke jenjang berikutnya lo waktu itu membutuhkan 5 kali 10K? Yes, gue 5 kali 10K no. Oke. Dan pemilihan race yang akan lo ikut itu sendiri pun juga menjadi pertimbangan? Betul banget. Oke. Apakah nantinya rute juga akan menjadi faktor pengaruh untuk bisa mendapatkan hasil terbaik gitu? Oh iya, jelas banget sih. Oh ya? Jelas, itu akan berpengaruh banget sih, karena kan kalau misalkan jalurnya steril kita lebih enak larinya ya. Betul. Lebih aman tentunya dan lebih nyaman. Terus habis itu kalau jalurnya flat juga oke lah, bisa lebih nge-push lagi lah. Ini sih emang gue lagi nyari banget untuk ikutan race yang steril, apalagi ya. Gue sih malas kalau bisa pergi deket-deket di Jakarta aja sih, kenapa enggak gitu ya? Iya. Kayaknya nanti akan ada ya? Ada. Harusnya sih ada di Taman Mini. Soalnya
selentingan kabar sih gue dengar dalam beberapa bulan ke depan ini akan ada. Oke. Tapi kayaknya gue masih pengen nyari-nyari dulu apa sih race yang sebentar lagi akan diadakan di Taman Mini. Kalau gitu kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya sama Stena, kita masih akan bongkar-bongkar soal informasi race apa aja yang akan ada di Jakarta, dan tentunya kita pengennya steril, adem, dan juga enak buat view-nya enak banget dan juga PB yang pasti kan. Betul. So we'll be right back at Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Hisamitsu. Oke, welcome back to Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari. Tadi di briefing kayak gugup loh, ya kan? Tapi ini aman-aman aja. Iya, masih bersama saya dan juga Bu Yana sebagai host kalian di Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari, dan kita sebenarnya lagi ngomongin bagaimana race yang ideal di Jakarta. Betul. Kalau dibahas race ideal di Jakarta agak ya? serem soalnya. Tapi anyway, gue pengen nanya sedikit sih, gue pengen kilas balik lah Stan. 2023 ini kan akhirnya banyak banget race yang diselenggarakan, which is sampai satu hari aja bisa lebih dari satu race di berbagai lokasi gitu kan. Tapi ya sebagai pelari tentunya sekarang sudah banyak yang mempertimbangkan mendingan gue ikut kesini, mendingan gue ikut kesana gitu kan. Banget di grup sekarang sharing ini ya. Tapi gue mau kilas balik, gue mau flashback dulu nih pada saat pandemi kemarin dari 2020 sampai 2023 lah ya, baru dinyatakan nggak ada kan gitu ya. Nah, lo tetap aktif berolahraga, di mana waktu itu juga memang karena terbatasnya ruang gerak sampai akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang kok sudah agak berbeda tampilannya gitu kan. Waktu itu gitu kan. Tapi ya which is sebenarnya sih apa ya istilahnya, susah sebenarnya untuk menjaga untuk tetap aktif berolahraga pada saat pandemi karena banyak banget terbatas, apalagi kita sebagai pelari yang suka lari di outdoor. Sama temen-temen. Sebenarnya yang lebih gua kangenin tuh nongkrongnya sih. Habis lari tuh nongkrong. Nah, iya gitu. Tapi gua pengen tahu dari lo sendiri, apa alasan lo yang pada akhirnya lo tetap aktif dan konstan berolahraga meskipun ruang gerak lo terbatas, dan gimana lo cara menikmatinya gitu loh? Karena pertama kali gue akhirnya memutuskan untuk konsisten olahraga, terutama lari, memang gue pengen sehat ya, no. Terus awalnya karena memang mau nunjukin ke keluarga, ini loh, gue dari yang kaum rebahan, akhirnya gue bisa konsisten, terus bahkan gue nggak bisa tuh kalau sehari nggak lari tuh nggak bisa deh kayaknya. Jadi lu lari sebenarnya lari itu demi apa pada saat itu? Waktu itu emang kepengen sehat, kepengen nunjukin ke keluarga sih awalnya, terus karena gue mendapatkan dampak yang baik gitu kan, gue jadi lebih produktif, lebih sehat, lebih enak lah gitu. Akhirnya pengenlah gue punya achievement lain, ikutan event lari lah segala macam, maraton apa segala. Sampai akhirnya lo bisa gol ke Berlin kemarin iya, tuh. Alhamdulillah. Apa feedbacknya waktu itu pada saat lo akhirnya bisa ke banyak banget feedbacknya. Khususnya untuk diri lo sendiri, apa yang lo dapat gitu? Yang didapat ya? Demi apa gitu lo? Gue bisa akhirnya ke sana. Gue alhamdulillah sih kayak akhirnya bisa memberikan banyak motivasi sama cewek-cewek yang ada di sekeliling gue, yang selama ini tuh banyak yang cewek-cewek karena banyak yang nggak pede kan, apalagi khususnya untuk cewek-cewek berhijab ya. Misalnya mereka kayak cewek berhijab tuh dipandangnya tuh lemah gitu, kayak nggak apa-apa, udah lo latihan di indoor aja, nggak usah di outdoor gitu. Dan gue akhirnya bisa membuktikan itu, dan sekarang semakin banyak cewek-cewek berhijab yang akhirnya mau lari. Jadi lo tetap konsisten berolahraga pada saat itu demi memotivasi ya teman-teman wanita yang memang dengan berhijab gitu masih bisa ada timbul percaya diri untuk berolahraga di luar ruangan gitu ya, walaupun tetap dengan keterbatasan gitu pada saat itu ya gitu. Dan kita tahu pada saat pandemik ini kan melahirkan generasi baru. Ini lari-lari kencang. Iya kencang ada. Emang rahasianya gitu ya? Bedanya gitu ya? Iya. Oh ya?
ada beberapa yang kayak gitu kan, sedikit nggak kelihatan latihannya, ternyata pas di race boom. Nah ini yang menarik nih, karena pada saat pandemi kemarin nih kan generasi penggiat olahraga ini makin banyak. Bagaimana lu menanggapi situasi ini? Apalagi yang masuk komunitasnya kan juga pasti tiba-tiba dari mana gitu kan? Gimana? Yang pasti sih happy sih kalau ternyata banyak bermunculan pelari-pelari, terutama pelari-pelari kencang yang akhirnya gue yang darinya nggak kenal terus kok dia ternyata kenceng ya gitu. Oh ternyata pas gue lihat, oh ternyata dia emang pas selama pandemi itu tetap konsisten latihan gitu, terus menjalani program gitu, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Tetap di maintain. Nah tapi kalau bicara soal pandemi waktu itu, event memang sedikit terbatas. Tapi lu sempat ikut event juga kan pada saat pandemi waktu itu? Pandemi gue event lebih banyak ke yang online ya. Ke yang virtual gitu ya. Oke. Apa pengalaman lo yang waktu itu lo rasakan waktu pada saat ikut event di online gitu? Sebenarnya sih ya udah ya, karena memang kondisinya lagi kayak gitu, udah gue jalanin aja sih, walaupun memang masih berharap kayak gue berharap tetap ada event offline gitu kan biar lebih enak gitu kan persiapan. Kalau gue sempat ikut event hybrid waktu itu. Oh kan lu ikut, gue nggak ikut. Sempet. Gue masih takut no. Sempet. Waktu itu gue sempat ikut event hybrid, kebetulan dari Salonpas juga, Salonpas Randami waktu itu gue ikut. Dan walaupun dengan keterbatasan jumlah partisipan yang ikut, tapi ya vibe offline-nya masih ada. Akhirnya gitu ya. Dan gue dengar-dengar juga tahun ini akan bikin lagi. Ini gue sudah mencari di media sosial dan gue ketemu ya kan Salonpas ternyata bikin event lagi tanggal 16 Juli. Dan itu di Taman Mini. Pas banget seperti yang itu. Ya, makanya itu dia. Gue kayaknya bakal wajib ikut sih itu. Seperti ya. Menjadi pengalaman pertama lari di Taman Mini ya, The New Taman Mini. Nah, itu dia. Apakah di WA Group sudah mulai ada? Udah lumayan rame sih, gue juga sempat lihat kayak kalau akun IG di sponsor itu muncul ya. Muncul lah tuh Salonpas nih, kayaknya event boleh juga nih di Taman Mini. Ini berarti eventnya booster kenceng. Nah ini lah salah satu contoh gimana caranya sebuah event penyelenggara yang baik gitu ya, untuk memberikan bahwa ini race kita bagus dengan cara yang seperti ini gitu. Tapi bicara soal ikutan sebuah race gitu, apalagi banyak teman-teman kita yang baru mulai pas pada saat pandemi dengan keterbatasan, sekarang akhirnya bisa ikutan race gitu. Ada menurut gua beberapa tips and trick untuk ikutan event offline gitu, yang mungkin kayak aturan-aturan tidak tertulis gitu kan. Nanti kalau gue nyebutin julid soalnya. gue yang tambahin aja lah. Mending biar valid, coba dari lo deh Star gitu. Maksudnya lo yang masih aktif ikut event dan gimana caranya lo memberitahu ke teman-teman yang baru ikutan event offline tentang bagaimana sih sebenarnya kalau mau ikutan event offline itu tata caranya dan etika-etikanya itu seperti apa gitu. Yang pertama ya itu tadi yang gue sebut ya, bahwa lo harus tahu batas ukuran kemampuan lo di mana, jangan sampai nanti pas di race udah daftar terus habis itu main ikut-ikut aja karena FOMO sama teman-temannya, akhirnya di race malah jadi blackout lah segala macam. Itu jangan sampai terjadi. Terus jangan lupa kalau misalkan lagi race pemanasannya yang benar, persiapannya yang baik dan segala macam. Tapi lu pernah kan tiba-tiba langsung gas? Pemanasan? Pernah sih. Pernah. Saya juga pernah. Karena sempat ngerasain juga sih telat gitu kan. Oh ya. Nah, masalah telat itu dia. Berarti apa yang harus kita antisipasi biar ya nggak telat gitu? Ya harus di prepare dari malamnya gitu kan. Segala persiapan jangan sampai telat, harus prepare persiapannya, bajunya, BIB-nya, semua perlengkapannya. Dan yang satu lagi menurut gua ada yang kurang. Anda jangan lupa baca race guide-nya. Oh iya, benar tuh. Jangan sampai nanti di sana meleset ya. Iya, makanya saya sebagai yang pernah bikin race guide itu mohon maaf, sulit bikin race guide-nya. Jadi mohon maaf teman-teman kalau mau ikutan race, mohon dibaca terms and condition yang berlaku. Iya, itu maksudnya. Dan apa ya? Soalnya itu menjadi informasi yang memang harusnya kita pahami dulu sebelum ikutan race gitu. Nah, apalagi dengan adanya penyelenggara yang bagus seperti bikin event yang di tempat yang steril itu kan sudah menjadi satu nilai poin plus, dan nggak ada salahnya kalau lu coba lebih memahami lagi informasi yang ada di situ. Gitu kan. Gitu. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau misalkan itu kayak mau start deh gitu, harus apa? Kalau mau start nih, kalau gue biasanya ya, dia kan start deh sekarang gini, gue lagi program training buat race kan. Nah biasanya ritual gue tuh kalau malam-malam habis latihan tuh biasanya gue naikin kaki ke atas tembok, terus sebelum tidur itu supaya ngelancarin aliran darah. Oh gitu. Nah habis itu sebelum tidur nih udah mandi, udah sholat segala macam,
gue olesin gelnya si Salonpas ini ke Oh. dan itu ngebantu banget karena jadi kayak mengurangi pegel-pegel di kaki gue setelah latihan, setelah gitu. long run terutama. Oh itu berarti bisa dipakai pas pada saat sebelum. Iya, nah kalau sebelum race pun nih, sebelum start, gue olesin juga tuh di kaki, di betis tuh. Itu enak banget sih. Oke, kalau gue sih kalau itu gue nggak ngelakuin jujur, gue nggak lakukan. Tapi kalau misalkan gue pegel-pegel pas pada saat race, gue coba pakai jet spray Salonpas. Itu. Tapi anyway gini, kita pakai produk gel atau produk jet spray ataupun yang anything lah ya gitu yang untuk memberikan untuk memberikan relaksasi pada otot. Ini kan banyak banget produk-produk di luar sana yang memang sejenis dan fungsinya mungkin sama. Betul. Tapi kan pasti ada keunggulan dari produk yang kita pakai pilih gitu. Emang menurut lo produk yang memang lo pakai dan bagus untuk menunjang performa lo, apalagi tadi dengan gel yang lo pakai atau jet spray yang nanti gue pakai gitu, itu lo lebih suka produknya seperti apa? Gitu. Kalau gue lebih suka yang pasti yang nggak lengket ya di kulit, terus anget, terus kadang-kadang dia ngeresepnya cepat gitu ya, kayak gitu. Nah itu gue rasakan itu di Salonpas ketika gue race ataupun setelah race. Jadi intinya tidak lengket, cepat meresap gitu, jadi nyaman gitu dibawa lari. Dan kalau gua lebih suka karena gua kan lari juga pasti kita kan pengennya standby, gua pakai waist belt kalau lari, dan gua sih yang paling penting adalah kemasannya itu sangat mudah dibawa mana. Betul juga, itu juga penting. Apalagi kalau lagi maraton ya, nah, ultra apalagi ya, itu penting banget ya. Bu, saya kemarin juga ultra, ya begitulah. Yang penting tuh bawaan ya, jangan gede-gede, ya kan, kecil tapi manfaatnya gede. Betul sih. Nah, seperti itu. Karena kan Anda tahu sendiri ya kan, larinya bisa seharian. Tuh akhirnya kemarin gue ngerasain tuh pas ultra tuh, 24 jam bau gue kayak gimana, kagak mandi. Macam ya, campur-campur spray, campur. Campur-campur seperti itu, dan tidak enak juga tetap. Tapi alhamdulillah finish ya, alhamdulillah gitu kan. Ya menyampaikan pesan karena waktu kan gue melakukannya kan sambil ada charity kan, gitu. Dan oke, dalam waktu dekat berarti lo akan ikutan 10K nih berarti? Ada dong pasti. Ada dong pastinya ya. Dan lo pasti ikutan Salonpas sih, lo juga harus ikut kan? Pasti. Gue pasti ikut. Dan karena rutenya steril. Iya, itu di Taman Mini itu sih keren banget. Nah, jadi gue merekomendasikan buat teman-teman semuanya untuk ikutan Salonpas Randomi 10K 2020. Masih ada loh, registernya masih dibuka. Sampai kapan? Sampai tanggal 16 Juni. Sampai tanggal 16 Juni. Dan nanti kita akan kasih informasinya seperti apa untuk bisa daftar, dan jangan lupa dibaca dulu race guide-nya. Karena apa? Biar bagaimanapun lo harus tahu aturan yang berlaku. Ya? Jangan sembarangan kalau ikut race. Oke, Stan. Sekarang gue pengen lo memberikan pesan buat teman-teman runners untuk bijak dalam memilih race. Karena kita tahu sekarang di 2023 race semakin banyak, tapi kaki kita cuma 2, ya kan? Silakan Stan memberikan pesan di kamera yang sebelah sana, Stan. Oke teman-teman runners semuanya, jangan lupa kalau misalkan kalian daftar race, pintar-pintar memilih race. Karena apa? Karena demi keamanan kita bersama ya kan. Nah, kalau udah daftar race, jangan lupa tanggung jawab untuk apa? Untuk latihan yang baik, mempersiapkan semuanya dengan baik, terus nutrisinya yang baik. Jangan lupa pola tidurnya juga dijaga. Oke, dan gue juga setuju dengan pendapat Stena karena penyelenggara sudah mempersiapkan yang terbaik. Betul banget. Apalagi dengan adanya rute steril, adem, di tempat yang baru, ya kan, The New Taman Mini Indonesia Indah. Tanggalnya berapa? 16 Juli 2023. Salonpas Sport 10K Randomi 2023. Pokoknya jangan sampai lo ketinggalan karena pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 17 Juni 2023. Tandain kalender lo, jangan sampai ketinggalan karena itu bakalan seru banget sih di situ ya. Dan juga intinya selalu pakai produk yang memberikan kenyamanan pada kulit kita ya. Yang gak lengket, yang pastinya membantu juga otot kita supaya nggak pegel-pegel. Ya iyalah, lu kan pengen lari lu enak kan? Jadi dong. ya pakai produknya Yang jangan enak dong. Iya, jangan yang macem-macem produknya. Benar. Sudah ada di meja. Ya udah, kalau gitu gua Yano sebagai host pamit undur diri, dan jangan lupa semuanya teman-teman ikutan Salonpas Sport 10K Randomi 2023 tanggal 16 Juli 2023. Dan cara daftarnya bagaimana? Nih, ada di sini. Ini mau taruh di mana, Bang?
Nanti di mana? Di mana? Di sini. Ya makanya di bawah sini ada, ya kan? Kalau pindah ke kamera stand ada di mana? Di sebelah sini. Iya, ada di sebelah sini. Tenang. Editor gampang editor. Tenang aja. Ya udah kalau gitu gue Anas sebagai host pamit undur diri dengan bintang tamu gue. Stena. See you tanggal 16 Juli 2023 di Salon Paspor 10K Random 2023. Bye semuanya. See you.